Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Fisika Mania. Nah, jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan mencoba sedikit sharing mengenai beberapa materi atau beberapa soal yang ada kaitannya dengan hukum 2 Kirchhoff maupun energi listrik. Nah, jadi hukum 2 Kirchhoff dan energi listrik itu sendiri merupakan bagian dari materi listrik dinamis, yang mana listrik dinamis itu sendiri dipelajari di kelas 12 semester 1 untuk kurikulum yang 2013 ya. Nah, jadi saya di sini sudah membuat beberapa ringkasan ya mengenai materi tersebut. Yang pertama itu ada hukum 2 Kirchhoff. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian cermati untuk mempelajari hukum 2 Kirchhoff. Nah, yang pertama itu pada sebuah rangkaian atau pada sebuah titik percabangan, maka jumlah arus listrik yang masuk itu harus sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Jadi pada hukum 2 Kirchhoff itu memang tidak ada istilah korupsi ya. Jadi istilahnya apa yang kalian dapatkan itu harus sama dengan apa yang kalian keluarkan. Jadi tidak ada selisih di antara hal tersebut. Kemudian yang kedua, besarnya arus listrik itu lebih tepatnya gini, arus listrik itu akan bernilai positif apabila arah arus listrik itu searah dengan arah mata jala loop ataupun sebaliknya. Jadi apabila arus listriknya itu searah dengan arah mata jala, maka akan bernilai positif ya. Jadi seperti itu. Nah, demikian pula sebaliknya, apabila berlawanan maka arus listriknya itu bernilai negatif. Kemudian yang selanjutnya ada beda potensial ya. Untuk beda potensial itu bernilai positif apabila kutub baterai yang terlebih dahulu terkena mata jala loop itu adalah kutub positif. Demikian pula sebaliknya. Jadi seperti ini. Apabila si kutub baterai tersebut yang terkena mata jala itu adalah kutub positif, maka beda potensialnya itu bernilai positif. Namun apabila yang terkena mata jala itu adalah kutub negatif, maka beda potensialnya itu bernilai negatif. Jadi cukup sederhana untuk kalian pahami. Lalu selanjutnya, untuk rumus umum hukum 2 Kirchhoff sendiri yaitu sigma IR plus sigma E harus sama dengan 0. Di mana I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian R itu adalah resistansi atau hambatan, satuannya ohm. Kemudian yang terakhir itu E, itu sumber tegangan listrik, satuannya volt. Jadi seperti itu ya untuk hukum 2 Kirchhoff. Saya kira cukup itu saja. Kemudian yang selanjutnya ada energi dan daya listrik. Nah, jadi untuk rumus energi listrik itu sendiri ada W sama dengan V dikalikan I dikalikan T. Sedangkan untuk rumus daya listrik itu ada P sama dengan W dibagi T, di mana W itu adalah energi listrik, satuannya joule. Kemudian P adalah daya listrik, satuannya watt. Kemudian V adalah tegangan listrik, satuannya volt. Lalu ada I, yaitu arus listrik, satuannya ampere. Dan yang terakhir ada T, yaitu waktu ya, satuannya harus second. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal. Jadi yang pertama ada contoh soal tentang hukum 2 Kirchhoff. Jadi contoh soalnya adalah seperti ini ya, ada rangkaian tertutup, kemudian ini adalah rangkaian tertutup. Kemudian yang ditanyakan itu adalah besarnya I1, I2 dan I3 pada rangkaian listrik tersebut. Nah, sebelum kalian melakukan analisis, maka hal pertama yang harus kalian lakukan itu adalah tentukan terlebih dahulu arah arus listrik beserta arah mata jala loop tersebut. Nah, untuk menentukan arah arus listrik dan mata jala loop ini adalah bebas ya, sesuka hati. Jadi tidak ada patokan tersendiri yang mana harus digunakan untuk menentukan arah arusnya harus seperti apa maupun arah mata jalannya harus seperti apa, itu tidak ada. Jadi ini untuk menentukannya itu bebas saja. Jadi tidak ada kaidah tersendiri. Jadi sangat leluasa untuk menentukan arah arus listrik dan arah mata jalannya. Nah, kemudian kita gunakan persamaan hukum Kirchhoff. Jadi yang pertama itu pada titik percabangan, jumlah arus listrik yang masuk harus sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Nah, yang namanya percabangan ini adalah tempat di mana arus listrik tersebut bertemu dan keluar ya. Jadi di sini. Di sini adalah titik percabangannya. Kita perbesar saja.
Nah, jadi pada titik percabangan ini arus listrik yang masuk itu adalah I1 dan I3. Kemudian yang keluar itu adalah I2. Sehingga ketika kita masukkan I masuk sama dengan I keluar, yang masuk adalah I1 ditambah I3, sedangkan yang keluar adalah I2. Kita sudah dapat persamaan yang pertama. Lalu selanjutnya kita tinjau persamaan yang berlaku pada masing-masing loop tersebut. Kita tinjau dulu untuk loop 1 yang sebelah kiri di sini. Jadi pada loop 1 itu mengalir arus listrik I1. Nah, ini I1 itu searah dengan mata jala ya, sehingga ini I1 positif. Lalu I1 itu kan mengalir dari titik percabangan sini ya, ini titik sini sampai ke sana, sehingga hambatan yang dilewati oleh I1 itu ada hambatan 0,5 ohm, ada hambatan baterai 0,5 ohm, dan ada hambatan 1 ohm. Sehingga hambatan total yang dilewati oleh I1 itu ada 2 ohm. Sehingga I1 dikalikan 2 ini sudah betul, ditambahkan ini I2 itu kan searah dengan mata jala ya, sehingga positif, ini sudah betul. I2 dikalikan hambatan yang dilewati oleh I2 itu, I2 kan mengalir dari sini ke sini, sehingga hambatannya betul ini 6 ohm. Kemudian selanjutnya untuk nilai E kita tinjau dulu. E-nya itu berarti kutub yang dilewati terlebih dahulu adalah kutub negatif, sehingga ini sudah betul negatif E sama dengan 0. Lalu ini 2 dikalikan I2 ditambahkan, nah ini I2 kita bisa substitusi dengan I1 ditambah I3, ini sudah betul negatif 4, ini juga sudah betul sama dengan 0, sehingga 2 kali I1 ditambahkan ini distribusikan 6 kali I1 sudah betul, ditambahkan 6 kali I3 sudah betul sama dengan 4 ya. Jadi ini I2 itu kan disubstitusi dengan I1 plus I3 ya. Jadi sudah betul ini. Sama dengan 4 karena pindah ruas sama. Jadi sudah betul. Jadi di sini hasil akhirnya ada 2 I1 ditambah 6 I1, itu hasilnya 8 I1 sudah betul. Ditambahkan 6 I3 sama dengan 4. Ini sudah betul ya. Jadi dapat persamaan yang kedua. Lalu selanjutnya kita tinjau loop yang sebelah kanan. Nah, loop yang sebelah kanan itu arus listrik yang mengalir itu adalah I3. Jadi I3 itu mengalir dari sini, titik sini, menuju ke titik percabangan. Jadi hambatan yang dilewati oleh I3 itu ada hambatan 0,5 ohm dan ada hambatan 2,5 ohm. Jadi di sini sudah betul. Lalu ditambah ya I2 juga searah dengan arah mata jala loop 2. Jadi sehingga ini positif, ini sudah betul. Dikalikan 6 ya. Jadi I2 itu kan mengalir dari sini ke sini, sehingga hambatan yang dilewatinya itu adalah hambatan 6 ohm. Ini sudah betul. Lalu ini DGL-nya ini E-nya ya. E-nya itu negatif, ini sudah betul ya, karena yang dilewati itu kutub negatif terlebih dahulu. Sehingga ini negatif 2 sudah betul sama dengan 0. Jadi 3I3 betul, tambah I1 ditambah I3 ya, ini sudah betul karena I2 disubstitusi dengan ini ya, I1 plus I3 ini sudah betul. Dikalikan 6 min 2 sama dengan 0. Jadi ini tinggal didistribusikan saja, 3I3 ditambah 6I1 ditambah 6I3 sama dengan 2. Di sini ada 6I3 ditambah 3I3 sehingga hasilnya 9I3 sudah betul. Kemudian I1-nya tetap 6I1 sudah betul, sehingga hasilnya 6I1 ditambah 9I3 sama dengan 2. Ini sudah betul persamaan ketiga. Lalu selanjutnya kita coba eliminasi salah satu variabel tersebut. Nah, untuk mengeliminasi salah satu variabel, kita gunakan metode eliminasi, sehingga baik persamaan 2 maupun 3 kita gabungkan. Kita tulis ulang lagi, 8I1 plus 6I3 sama dengan 4, kemudian yang ini 6I1 plus 9I3 sama dengan 2, ini sudah betul. Lalu untuk mengeliminasi, kita coba eliminasi I3, sehingga yang persamaan 2 dikalikan 3, lalu yang persamaan ketiga dikalikan 2, sehingga ada 8 dikalikan 3 yaitu 24, variabelnya I1 ditambah 6 kali 3, 18, variabelnya I3 sama dengan 4 kali 3 itu 12. Ini sudah betul. Kemudian 6 dikalikan 2 itu 12, variabelnya I1 ditambah 9 kali 2, 18, variabelnya I3 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, ini sudah betul. Lalu 24 I1 dikurangi 12 I1 itu hanya 12 I1. Nah, ini diperhatikan ada 18 I3 dikurangi 18 I3, maka I3-nya tereliminasi ya, jadi lenyap. Kemudian sama dengan 12 dikurangi 4, 8, ini sudah betul.
Sehingga kita lanjut. I1 untuk I1-nya berarti 8 dibagi 12 ya, ini sudah betul, maka bisa disederhanakan dengan cara membaginya baik atas maupun bawah itu dengan 4. 8 dibagi 4 itu 2, betul, dibagi 12 bagi 4 itu 3, ini sudah betul, 2/3. Nah, ini bisa disederhanakan lagi menjadi 0,67 ampere, ini sudah betul. Jadi I1-nya itu sudah betul. Lalu untuk mencari I3 kita bisa menggunakan persamaan yang 24 I1 plus 18 I3 sama dengan 12, maupun bisa juga menggunakan 12 I1 plus 18 I3 sama dengan 4. Ini baik yang atas maupun bawah itu bisa kita gunakan semua, nanti hasilnya sama. Nah, saya mencoba yang atas saja, jadi 24 I1 plus 18 I3 sama dengan 12. I1-nya itu kita substitusi, jadi 24 dikalikan I1-nya itu 2/3, ditambah 18 I3 sama dengan 12. Nah, jadi ini 24 dibagi 3 itu kan 8 ya. 8 dikalikan 2 itu kan 16. Ini sudah betul, ditambah 18 I3 sama dengan 12. Ini juga sudah betul. Lalu 16-nya bisa dipindah ruaskan ke kanan jadi negatif, sehingga tinggal 18 I3 sama dengan 12 dikurangi 16 itu hasilnya negatif 4. Ini sudah betul. Sehingga I3 itu sama dengan negatif 4 per 18 sama dengan negatif 0,22 ampere. Ini sudah betul ya. Nah, di sini kita lihat bahwa hasilnya I3 adalah negatif. Nah, negatif sendiri itu bukan berarti bahwa nilai arus listriknya negatif, bukan ya, tapi negatif hanya merepresentasikan bahwa arus sebenarnya itu berlawanan arah dengan arus yang kita gambarkan tadi. Jadi untuk menggambarkan arus listrik dan arah loop itu kan memang tidak ada kaidahnya, jadi bebas saja, sehingga tidak menutup kemungkinan arah arus listrik yang sebenarnya itu berlawanan arah dengan arah arus listrik yang kita gambarkan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tanda negatif itu hanya saja menunjukkan arah arus listrik yang berlawanan. Jadi tidak ada masalah ini. Jadi ini sudah betul. Kemudian untuk mencari I2 itu bisa kita menggunakan persamaan 1, yaitu I1 plus I3 sama dengan I2. Nah, baik I1 dan I3 kan sudah kita tentukan sebelumnya, yang mana I1 itu 0,67 dikurangi I3-nya, ini positif sebenarnya ya, tapi kan karena ini I3-nya negatif, sehingga disini juga negatif 0,22 sama dengan I2, sehingga I2-nya sama dengan 0,67 dikurangi 0,22, hasilnya 0,45 ampere, ini juga sudah betul. Oke ya, kita sudah menyelesaikan soal tersebut sehingga sudah ketemu baik I1, I2, dan I3. Jadi saya kira untuk hukum dua Kirchhoff sendiri cukup satu contoh soal saja karena pembahasannya lumayan panjang. Kita selanjutnya langsung ke contoh soal energi listrik. Dan untuk energi listrik saya buat 4 soal ya karena relatif pendek pembahasannya. Langsung saja untuk pertama. Jadi dalam waktu 5 menit, sebuah lampu pijar menggunakan energi sebesar 9.000 Joule. Hitunglah daya listrik lampu pijar tersebut. Jadi yang ditanyakan itu adalah dayanya. Nah, di sini informasinya kita dapat waktu dan energi. Sehingga kita masukkan saja diketahui T-nya 5 menit, namun harus dijadikan ke sekon bahwa 1 menit itu kan 60 sekon. Sehingga tinggal kita kalikan saja 5 kali 60 itu 300 sekon, ini betul. Kemudian energinya itu berarti W sama dengan 9.000 Joule. Yang ditanyakan adalah daya. Daya itu kan sama dengan adalah P sama dengan W per T. Sehingga kita tinggal dimasukkan saja. W-nya itu 9.000, T-nya itu 300, sehingga P sama dengan 9.000 dibagi 300, hasilnya 30 watt. Ini sudah betul. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 2. Nah, ini nomor 2 perlu ekstra lebih hati-hati lagi ya, karena di sini yang ditanyakan adalah biaya tagihan listrik dalam 1 bulan atau 30 hari. Jadi untuk menentukan soal kayak gini, kalian itu harus mencari terlebih dahulu besar daya totalnya. Setelah itu kamu cari waktu total selama 1 bulan, baru kamu kalikan antara daya dengan waktu, ketemu KWH-nya, nanti kamu kalikan dengan harga per KWH-nya berapa. Oke, kita cari untuk daya totalnya dulu. Jadi di sini ada 5 lampu, masing-masing 60 watt, sehingga 5 ya, ini 5 dikalikan 60. Kemudian ditambahkan sebuah kulkas 60, ini 1 kali 60. Kemudian ditambahkan lagi
sebuah televisi 80 watt ya, jadi 1 kali 80, kemudian ditambah lagi 3 buah lampu kamar dengan daya masing-masing 40. Jadi 3 kali 40 ya, ini sudah betul. Jadi ketika kita jumlahkan itu hasil akhirnya ini 300 tambah 60, 360, ini tambah ini 440, tambah 120, ini hasilnya 560 watt, ini sudah betul. Ini jadi daya totalnya 560 watt dari perangkat peralatan elektronik yang digunakan pada rumah tersebut. Kemudian waktu konsumsinya selama 1 bulan itu berarti kalian harus mencari selama 30 hari penuh ya. Jadi selama sehari itu dipakai selama 12 jam, sehingga 12 jam per hari dikalikan dengan 1 bulan, berarti 12 dikalikan 30. Ini waktu konsumsi totalnya berarti 360 jam per bulan. Nah, untuk mencari KWH, jadi KWH gini, KWH itu adalah besarnya energi dalam satuan kilowatt dikalikan jumlah total jamnya ya, jadi KWH. Jadi untuk mencarinya ya tinggal kalikan P total dikalikan T total saja. Jadi KWH-nya itu berarti P totalnya 560 dikalikan T totalnya 360. Jadi totalnya itu 201.600 WH. Nah, karena 1 KWH itu 1000 WH, berarti tinggal dibagi saja. 201.600 dibagi 1000, ketemunya 201,6 KWH. Nah, jadi konsumsinya selama 1 bulan itu 201,6 KWH. Nah, sedangkan harga 1 KWH-nya itu kan Rp100, sehingga dalam 1 bulan tinggal dikalikan saja 201,6 KWH dikalikan 100, sehingga ketemunya Rp20.160. Jadi si rumah tersebut biaya tagihan listriknya selama 1 bulan full itu adalah Rp20.160. Nah, jawabannya ada ya yang A. Oke, gitu. Jadi langkahnya cukup rumit, namun sebenarnya ketika kalian jeli dan teliti itu tidak masalah. Oke, kita lanjut saja ke nomor 3. Nomor 3 ini lebih singkat ya. Jadi ada sebuah setrika listrik hambatannya 500 ohm digunakan selama 20 sekon. Jika besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada setrika tersebut 8 ampere, maka besarnya energi listrik yang ditimbulkan adalah. Jadi ini yang ditanyakan adalah energi listrik. Nah, energi listrik itu kan adalah W ya. Pada slide sebelumnya atau pada gambar sebelumnya kita tahu bahwa W itu sama dengan VIT, sehingga tinggal kita masukkan saja. W itu sama dengan VIT, ini sudah betul. Lalu data yang didapatkan itu ada hambatan yaitu R500 ohm, ini sudah betul. Waktunya sudah dalam satuan sekon, ini sudah betul. Lalu arus listriknya dalam ampere, ini sudah betul 8 ampere. Lalu energinya berarti W sama dengan VIT, yang mana V itu sendiri adalah dikalikan R, sehingga ini bisa kita substitusi W sama dengan irit ya. Ya, ini sudah betul irit ya. Jadi ikan itu I kuadrat dikalikan R dikalikan T, ini juga sudah betul. Jadi tinggal kita masukkan saja, I-nya itu 8, karena kuadrat tadi 8 kuadrat dikalikan R-nya 500, lalu dikalikan T-nya 20, ini sudah betul. Lalu 500 kali 20 itu 10.000, 8 kuadrat itu 64. Ya. Jadi W-nya itu adalah 640.000 Joule, ini sudah betul. Ketika kita jadikan kilojoule ya, karena 1 kilojoule itu kan 1000, berarti ini kita tinggal dibagi 1000 saja. Jadi hasilnya 640 kilojoule. Ini sudah betul ya, karena 640.000 dibagi 1000 kan 640. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke soal terakhir sepertinya ya. Ya, betul sekali, kita ke soal terakhir. Nomor 4. Jadi lampu pijar yang dayanya 80 watt menyala selama 1,5 jam. Berapakah energi listrik yang digunakan oleh lampu tersebut? Jadi dari soal dapat informasi T-nya 1,5 jam, namun harus kita ubah ke satuan sekon. Nah, 1 jam itu kan 3.600 ya. Berarti kalau 1,5 bagaimana? Berarti 3.600 ditambah setengah jam. Nah, setengah jam itu berarti kan 1.800. Sehingga 3.600 tambah 1.800. Hasilnya betul ya, 5.400 watt. Kemudian P-nya 80 watt. Ini sudah betul ya, karena ini sudah watt. Kita tidak perlu konversi lagi. Nah, kita kan tahu bahwa P itu P sama dengan W per T. Maka W itu kan berarti P dikalikan T.
Ya, kita cek dulu ya. Jadi sudah betul sama dengan P kali T. Kita tinggal masukkan saja. P-nya 80 dikali 5.400. Hasilnya adalah 432.000 Joule. Nah, di sini belum ada. Nah, berarti kita perlu rubah ke kilojoule. 1 kilojoule itu 1000. Jadi W itu sama dengan 432.000 dibagi 1000. Ketemunya 432 kilojoule. Jadi jawabannya yang A. Oke, saya kira sudah kita bahas semua contoh soal-soal tersebut. Saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan video untuk materi hukum Kirchhoff 2 maupun energi listrik. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Dan saya minta maaf apabila dalam menyampaikan materi terlalu cepat atau kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini adalah baru pertama kali saya membuat video pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk lebih meningkatkan kemampuan saya lagi. Jadi itu saja ya. Jadi ya cukup sekian pertemuan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.